Bapak Ibu, tadi kita sampaikan indikator kinerja sasaran terkait PUG untuk pemerintah pusat, kemudian kita turunkan di pemerintah daerah. Ini salah satunya yaitu untuk meningkatkan IPG dan untuk meningkatkan juga indeks pembangunan keluarga. Ini di tujuan ya di indikator kinerja daerah yang diampu oleh kepala daerah bisa diturunkan kepada Setda ataupun Asda. Ini juga tentunya kita bersamai pemerintah Kota Tangerang dalam hal pencapaian IPG dan indeks pembangunan keluarga. Dan ini menjadi indikator kinerja daerah. Tentunya pencapaiannya tidak bisa diampu oleh salah satu dinas saja, khususnya dinas kami, dinas PPPA, Dalduk dan KB, tetapi ini memerlukan sumbangan seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja capaian indikator kinerja daerah atau indikator kinerja gubernur ataupun bupati wali kota di seluruh provinsi Banten. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi setelah indikator kinerja, barangkali kami sampaikan dulu rumah besarnya ya, agar nanti kita secara teknis dalam urusan program dan kegiatan PUG lebih masuk lagi. Jadi setelah kita ada indikator kinerja daerah, kita turunkan lagi menjadi indikator kinerja sasaran yang ada di eselon 2 atau kepala dinas. Jadi tadi setelah kita lihat indikator kinerjanya adalah terkait PUG adalah IPG ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya IPG ini juga mendukung salah satunya IPM, karena IPG ini adalah IPM yang terpilah laki-laki dan perempuan. Nah, kita turunkan menjadi indeks ketimpangan gender untuk tahun yang akan datang ya, untuk tahun 2025 sampai dengan 2029 di indikator kinerja kepala perangkat daerah. Dan sesuai dengan amanat regulasi pusat, baik itu Inmendagri terkait pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra, bahwa urusan terkait tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan ini menjadi indikator yang untuk urusan PP dan PA di level program atau di level eselon 3. Tentunya ini tidak mungkin dikerjakan sendiri, karena TPAK perempuan ini kalau kita lihat hasil koordinasi dengan lintas perangkat daerah, ternyata irisannya banyak sekali kepada perangkat daerah, terutama perangkat daerah yang mendukung terkait pencapaian ekonomi. Nanti kita bisa jelaskan di berikutnya. Salah satunya juga Bapak Ibu, selain TPAK perempuan, ini adalah anggaran responsif gender. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama dan tidak mungkin hanya diakomodir oleh Dinas PPPA menjadi salah satu atau beberapa program kegiatan yang kita klaim atau kita jadikan analisis gender menjadi salah satu dokumen pendukung ARG. Nah, ini harus semua perangkat daerah, karena dalam evaluasi kinerja Wali Kota Tangerang, kalau ARG-nya tidak mencakup semua perangkat daerah, maka capaian pemerintah Kota Tangerang dalam penyelenggaraan PUG itu menjadi tidak optimal dan nilainya juga menjadi kurang optimal. Nanti berimbas kepada hasil evaluasi kinerja Wali Kota Tangerang yang kurang optimal. Bapak Ibu, kami tadi sudah jelaskan bahwa data ini menjadi salah satu yang sangat penting dalam proses perencanaan, evaluasi, dan penyusunan kebijakan. Tentunya ini diamanatkan di Inmendagri 2 2025 yang menjadi pedoman kita bersama Provinsi dan Kota Tangerang dalam menyusun RPJMD dan Renstra. Nah, di dalam data ini Bapak Ibu sekalian, bahwa pemerintah daerah itu diamanatkan untuk menyediakan data terpilah. Data terpilahnya menurut jenis kelamin. Nah, ini nanti dipublikasikan juga secara rutin oleh semua perangkat daerah yang ada di Kota Tangerang. Datanya tersebut data sektoral di luar BPS. Jadi nanti mungkin setelah ini menjadi diskusi bersama Bapak Ibu di perangkat daerah masing-masing, minimal kita menggunakan
profil perangkat daerah yang kita punya. Di dalamnya ada data jumlah pegawai terpilah laki dan perempuan, kemudian nanti ditambahkan data pelaksanaan program kegiatan yang sudah dilakukan, contohnya di tahun 2024. Semisal Dinas Kelautan dan Perikanan sudah memberikan bantuan kepada nelayan perempuan, semisal ya, pada nelayan perempuan, nanti kita jadikan data itu menjadi data terpilah, kita sampaikan berapa jumlah yang sudah disasar di tahun 2024, termasuk juga barangkali di ketahanan pangan, terkait untuk ketahanan pangan keluarga sudah diberikan untuk KWT perempuan terkait penanaman lahan pekarangan. Ini juga bisa disampaikan berapa KWT, berapa orang anggotanya. Termasuk juga mungkin dalam hal edukasi penyakit TBC yang dilakukan oleh Dinkes sudah dilakukan, sasarannya berapa laki-laki, perempuan, termasuk di dalamnya adalah anak. Jadi bukan hanya perempuan, tetapi kalau kami di provinsi, profil kesehatan itu sudah lengkap ya, memuat untuk data terpilah baik itu nakesnya, termasuk sarana prasarananya, kemudian data yang ada di Dinas Sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial PSKS, kemudian data di Dinas Pendidikan, Dapodik. Jadi ini nanti semua perangkat daerah, termasuk perangkat daerah yang menangani urusan tata kelola pemerintah, contohnya bagian pemerintahan, bagian hukum. Nanti ini juga menjadi salah satu yang harus disusun untuk publikasi sektoral di luar data BPS.